Bapak Ibu, sebelum kita memulai KPA tanggal 30 September 2020, mari kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur kami diberikan kesempatan kembali, meskipun melalui online kami akan mendengarkan firman-Mu, bersekutu bersama-Mu Tuhan. Biar Engkau memberikan kami hati yang baik, seperti tanah yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu, sehingga benih firman-Mu yang ditabur ini mampu berbuah, bertumbuh, berbuah, dan berbuah tetap dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah KPA online ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu semua, dalam KPA 30 September 2020 ini kita akan mendengarkan satu firman Tuhan yang diambil dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai yang ke-16. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Saya tidak akan membaca semuanya, tapi saya akan membaca satu persatu. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan membawa tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya, berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawah, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya itu dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ikatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Bapak Ibu semua, dalam ayat 8-16 ini menceritakan bagaimana orang Israel menghadapi orang Amalek. Orang Israel yang tidak terbiasa berperang. Mereka adalah bangsa budak yang keluar dari tanah Mesir. Mereka menghadapi Amalek, sebuah bangsa besar, bangsa yang punya sejarah berperang, bangsa yang suka sekali dengan kekerasan. Namun hari itu Tuhan mengatakan tetaplah maju berperang, dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Ada satu syarat yang cukup unik, bahwa Musa harus mengangkat tangannya. Dan ketika Musa mengangkat tangan, orang Amalek itu terkalahkan. Namun jika Musa menurunkan tangannya, orang Israel yang terkalahkan. Bapak Ibu semua, hari ini kita belajar tentang dua hal. Bagaimana kita menghadapi masalah, meskipun kita tidak pernah mengalami masalah atau kita tidak punya sejarah, tidak punya latar belakang yang mendukung untuk kita bisa mengalahkan masalah tersebut. Seperti masalah di pandemi corona ini. Kita tidak ada satupun yang pernah mengalami masalah pandemik corona. Kita tidak ada, mungkin krisis moneter kita pernah mengalaminya. Kita pernah punya satu ingatan, wah kita pernah melewati masa krisis moneter dengan baik, selesai dengan baik. Tapi tidak ada satupun yang berpengalaman dalam mengatasi masalah krisis ekonomi yang dikarenakan oleh pandemi corona ini. Bapak Ibu semua, ketika kita tidak mampu menghadapinya, kita tidak mampu dan tidak memiliki satu kekuatan untuk menghadapinya, saya mau katakan satu hal, bahwa Tuhan memiliki satu hal yang kita butuhkan, yaitu kekuatan Tuhan. Mujizat Tuhan itu bisa terjadi. Namun satu syarat yang harus kita miliki, yaitu kita harus memiliki iman. Ketika Yesus mendapati orang lumpuh yang berteriak kepadanya, dan orang itu berteriak dan meminta pada Tuhan. Lalu Tuhan katakan, "Sembuhlah, imanmu menyelamatkan." Iman kita yang menyelamatkan, kepercayaan kita kepada Tuhan lah yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu, ada dua hal yang kita harus ketahui, prinsip bahwa iman itu tidak bekerja sendiri. Iman itu yang pertama, bekerja bersama ketaatan. Musa taat kepada Tuhan. Dia tidak takut terhadap bangsa Amalek. Dia yakin
Dan ketika Tuhan memerintahkan dia untuk mengangkat tangannya, dia angkat tangan. Bagaimanapun caranya, beratnya seperti apa, dia tetap mengangkat tangannya dan menjaga tangannya. Mungkin merasa pegal dalam mengangkat tangan, tapi dia tahu bahwa apapun yang diperintahkan Tuhan itu adalah satu bentuk perintah yang wajib dilakukan. Dan ketika Musa menjalankan itu, bangsa Israel mengalami kemenangan. Hal yang kedua, iman bekerja sama dengan keberanian. Tidak ada satupun yang bisa mengatakan bahwa ketika kita tidak melakukan sesuatu, biarlah Tuhan yang melakukan sesuatu. Tidak. Tuhan bertindak ketika kita melakukan sesuatu. Tuhan bertindak ketika kita bertindak. Artinya apa? Tuhan memberkati, Tuhan ada ketika kita bekerja. Bukan karena kita diam di tempat, karena kita berdoa saja. Tidak. Tapi ketika kita berusaha, kita diberkati Tuhan. Iman bekerja sama dengan keberanian. Orang yang berani, orang yang mampu, orang yang berani, orang yang mendapatkan. Bukan orang yang nekat. Berani dan nekat itu berbeda. Berani itu dia tahu, dia takut, dia tahu itu beresiko, tapi dia memperhitungkan resikonya. Sedangkan orang nekat itu orang yang kecepit. Dia tahu resikonya, dia tahu betapa beratnya, tapi sudahlah, hitung-hitung, maju kena mundur, kena mendingan saya maju. Itu nekat. Tapi keberanian ketika kita tahu bahwa kita punya satu hal yang disebut kesempatan, meskipun untuk kecil, kita menjalankan. Tuhan memberikan kita iman untuk melewati lubang jarum. Tuhan memberikan kita iman untuk mengubah sesuatu. Tuhan memberikan iman untuk menghancurkan batu seperti air yang mampu menghancurkan batu. Sekarang ketika kita menghadapi masalah, Tuhan mengatakan, angkatlah tanganmu. Serahkanlah semuanya pada Tuhan. Jangan letih kita berdoa. Jangan letih kita berharap. Jangan letih kita percaya. Tapi saya katakan Bapak, Ibu, Saudara semua hari ini, bahwa ketika kita mampu melewati semua hal dengan baik, kita akan mendapatkan yang terbaik. Jangan letih dalam kita menjalankan iman kita. Jangan letih menjadi seorang Kristen. Jangan letih menjadi seorang pengikut Tuhan. Karena kita tahu, ketika kita berani menjalankan iman kita dengan penuh ketaatan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Dua hal saya ingatkan Bapak Ibu. Iman bekerja sama dengan ketaatan, dan iman bekerja sama dengan keberanian. Di antara semua itu, semua ada tindakan nyata. Karena itu marilah kita, setelah kita berdoa, kita berusaha dengan baik. Karena kita percaya Tuhan akan menolong kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa semua. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau menyertai kami, dan kami tahu Engkau telah menjamin kehidupan kami. Karena itu Tuhan Yesus, berkati kami melewati masa pandemik ini. Berkati kami melewati masa resesi ini. Meskipun berat, tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami, memberkati kami, sehingga kami bisa melewati dengan baik. Dan melalui kehidupan kami, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melawat kehidupan kami. Engkau akan melawat kami Tuhan, sehingga kami kuat dan mampu melewatinya. Dimanapun kami berada, kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami sedang menghadapi masalah, Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Kami yang sedang mengalami keletihan, kelesuan, berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan telah menolong kami, dan Tuhan memberikan mujizat-Mu. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.